warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelisa Liani, mahasiswa dengan NIM 220903502176 dari kelas Manajemen J. Hari ini saya akan membahas topik Business Plan sebagai bagian dari ujian tengah semester dalam mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan. Semoga paparan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu business plan. Sebuah rencana bisnis yang efektif sebaiknya disusun setelah melibatkan diskusi dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian dan latar belakang yang relevan dalam industri tersebut. Hal ini bertujuan agar rencana bisnis yang disusun memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam jangka panjang. Melakukan analisis menyeluruh akan menghasilkan kesimpulan yang kompresif, sementara analisis yang dangkal hanya akan menghasilkan kesimpulan yang umum. Oleh karena itu, pembuatan rencana bisnis harus dilakukan secara menyeluruh. Nah, rencana bisnis adalah dokumen yang merinci setiap aspek dari bisnis, mulai dari awal hingga akhir, termasuk juga antisipasi terhadap kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan. Nah, rencana bisnis harus didasarkan pada kondisi-kondisi yang realistis dan layak untuk diterapkan, untuk mendukung pembentukan strategis yang kuat. Penting untuk melakukan observasi terhadap lingkungan dan pasar. Observasi lingkungan melibatkan pemantauan terhadap perubahan-perubahan dalam faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi bisnis. Penjaringan pasar, di sisi lain, membantu perusahaan mengidentifikasi pasar-pasar yang diinginkan dan mengurangi pasar-pasar yang tidak diinginkan. Hasil dari observasi lingkungan dan penjaringan pasar akan mencerminkan dalam keputusan-keputusan yang mendukung pembentukan rencana strategis perusahaan. Rencana strategis harus mencangkup setidaknya 3 kategori yang utama, yaitu kemampuan bersaing, hak paten, dan nilai produk yang unik. Setiap pemilik bisnis seharusnya memiliki rencana bisnis karena ini adalah panduan yang akan diikuti dalam mengoperasikan bisnis. Selain itu, rencana bisnis juga membantu dalam mencari dana, berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait, menghadapi persaingan, dan memantau kinerja bisnis. Namun, sebuah rencana bisnis yang kurang baik dapat menyebabkan kegagalan di masa depan karena mungkin ditetapkan tujuan yang tidak masuk akal, kurangnya pengalaman dalam perencanaan bisnis, ketidakmampuan untuk mengantisipasi ancaman dan kelemahan bisnis, serta ketidaksesuaian antara rencana dan kenyataan. Nah, isi dari rencana bisnis termasuk cover, ringkasan eksekutif, sejarah bisnis, deskripsi bisnis, deskripsi pasar, deskripsi produk, struktur organisasi, tujuan, gambaran keuangan, dan lampiran. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan untuk hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.